Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan tentang analisis sumber daya lahan dan air di Subdas Tulis. Oke, pendahuluan. Subdas Tulis terletak di perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Berfungsi sebagai daerah tangkapan air utama dari Waduk PB Sudirman dengan luas 133,85 km persegi dan sungai utama berupa Sungai Tulis. Wilayah ini meliputi beberapa kecamatan di kedua kabupaten. Sebagai hulu das Rayu, Subdas Tulis memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bagian hilir. Wilayah ini memiliki topografi yang bervariasi, dari daerah bergelombang hingga curam dengan ketinggian antara 600 hingga 2100 meter di bawah permukaan laut, serta curah hujan tahunan lebih dari 2000 mm. Subdas Tulis juga menjadi bagian dari kawasan cagar alam dataran tinggi Dieng yang berperan dalam kelestarian ekosistem. Oke, tujuan analisis sumber daya lahan dan air kali ini nomor 1 mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik sumber daya lahan di Subdas Tulis. 2 mengidentifikasi dan menganalisis sumber daya air di Subdas Tulis. Evaluasi sumber daya lahan. Yang pertama ada satuan lahan. Di Subdas Tulis ini memiliki 10 satuan lahan, yaitu lembah, dataran aluvial, igir, lereng atas bukit, kawah struktural, puncak bukit struktural, dataran vulkanik, lereng bawah vulkanik, lereng atas vulkanik, dan kawah vulkanik. Subdas Tulis ini tersusun atas 3 proses geomorfologi, yaitu yang pertama ada proses vulkanik yang berasal dari Gunung Api Dieng dan formasi Gunung Api Jembangan. Yang kedua ada proses struktural yang di perbukitan wilayah barat termasuk formasi ligung dan formasi halang. Dan yang terakhir ada proses fluvial. Kemampuan lahan. Untuk kemampuan lahan ini, untuk metode aritmatik membagi wilayah Subdas Tulis menjadi 7 kelas lahan dengan dominasi kelas 3 dan 4 yang cocok untuk penggunaan pertanian dengan beberapa batasan. Sementara itu, metode weight factor menghasilkan 4 kelas utama dengan kelas 5 dan 6 yang lebih mendominasi. Hal tersebut menunjukkan keterbatasan lahan untuk aktivitas yang lebih intensif. Untuk metode subjektif menghasilkan 7 kelas dengan hasil yang lebih representatif dan variasi sesuai penilaian ahli. Ini untuk peta kemampuan lahan dengan 3 metode. Selanjutnya ada kesesuaian lahan komoditas teh. Untuk komoditas teh ini menggunakan metode aritmatik yang terbagi menjadi 3 kelas, yaitu sangat sesuai, cukup sesuai, dan sesuai marginal. Kelas S1 ini sangat cocok untuk komoditas teh, terutama ditemukan di bagian lereng bawah, dataran, dan dataran aluvial. Untuk metode weight factor ini kesesuaian lahan terbagi menjadi 2 kelas, yaitu S3 dan N. Untuk metode subjektif ini terbagi menjadi 4 kelas, yaitu S1, S2, S3, dan N. Kelas N tersebar di wilayah kawah yang tidak sesuai dengan perkebunan teh, terutama karena kawasan tersebut digunakan sebagai cagar alam atau perairan telaga. Ini untuk peta kesesuaian lahan komoditas teh. Selanjutnya ada kesesuaian lahan komoditas tebu. Untuk metode aritmatik ini menunjukkan bahwa lahan di Subdas Tulis sebagian besar termasuk ke kelas S3. Untuk metode vektor ini menghasilkan kelas S3 dan kelas N. Untuk metode subjektif ini terbagi menjadi 4 kelas, yaitu S1, S2, S3, dan N. Ini untuk peta kesesuaian komoditas tebu. Kesesuaian lahan untuk non-pertanian. Nah, kesesuaian lahan untuk perumahan. Asu. Oke. Kesesuaian lahan untuk perumahan. Penilaian kesesuaian lahan non-pertanian di Subdas Tulis difokuskan pada penggunaan lahan untuk perumahan. Analisis mempertimbangkan beberapa faktor fisik seperti aksesibilitas terhadap jalan, pasar, dan rumah sakit, serta kemiringan lereng dan penggunaan lahan existing. Lahan di Subdas Tulis diklasifikasikan dalam 4 kelas kesesuaian untuk perumahan, yaitu sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Kelas yang sangat sesuai hanya mencakup sebagian kecil wilayah, sementara kelas tidak sesuai tersebar di lereng atas bukit dan pinggiran lembah yang lebih curam. Ketimbangan dan
Rekomendasi penggunaan lahan. Beberapa lahan digunakan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya, yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Rekomendasi penggunaan lahan di subdas tulis mencari kemampuannya, di mana lahan dengan resiko erosi tinggi dan kemampuan rendah seperti kelas 4, 5, dan 7 direkomendasikan untuk konservasi hutan, tanaman-tanaman tahunan, dan teknik konservasi tanah seperti terasering. Penggunaan lahan untuk pemukiman sebaiknya dibatasi terutama di area dengan kemiringan curam dan prioritas diberikan pada rehabilitas lahan yang sudah terdegradasi serta pemulihan lingkungan melalui penanaman kembali hutan. Selanjutnya yaitu analisis sumber daya air. Ketersediaan air meteorologis. Perhitungan ketersediaan air dilakukan dengan neraca air metode ton weight meter. Probabilitas curah hujan yang digunakan sebesar 0,8 dan 0,6 agar tidak diasumsikan 100% air hujan turun ke tanah. Hasil perhitungan berguna untuk pola tanam, sistem irigasi, dan pengelolaan lingkungan, serta pencegahan banjir dan erosi di subdas tulis. Ketersediaan air debit andalan. Ketersediaan air permukaan di subdas tulis diukur melalui debit andalan. Data yang digunakan untuk menghitung debit andalan meliputi curah hujan dan suhu dari tahun 1981 hingga 2023. Ketersediaan air permukaan di subdas tulis mengalami fluktuasi bulanan dari Januari hingga Desember, dipengaruhi oleh perubahan limpasan permukaan. Debit yang besar di subdas tulis dipengaruhi oleh elevasi tinggi dan intensitas curah hujan yang tinggi. Potensi air tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan air tanah meliputi tutupan lahan, jenis tanah, geologi, densitas drainase, curah hujan, dan kemiringan lereng. Potensi air tanah rendah ditemukan di area dengan elevasi tinggi seperti puncak, lereng, dan kaki gunung api. Potensi air dihitung berdasarkan pembobotan litologi, RC, dan luas area yang dianalisis. Kebutuhan air domestik. Kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan asumsi bahwa setiap orang memerlukan 60 liter air per hari. Perbedaan kebutuhan air pada tahun 2010 dan 2019 disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk dan faktor-faktor seperti kebutuhan makan, minum, dan sanitasi. Kebutuhan air pertanian. Kebutuhan air untuk pertanian di subdas tulis dihitung berdasarkan luas sawah. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan software robot. Next. Kebutuhan air peternakan. Kebutuhan air untuk peternakan dihitung berdasarkan jumlah ternak dan konsumsi air rata-rata per ternak. Total kebutuhan air peternakan di subdas tulis adalah 443.027,86 meter kubik per tahun dengan asumsi lahan peternakan dalam das sebesar 3,16%. Kebutuhan air perikanan. Kebutuhan air untuk perikanan dihitung berdasarkan luas kolam atau tambak dan kebutuhan air pembilasan. Penurunan kebutuhan air pada tahun 2010 dan 2019 disebabkan oleh penyempitan luas kolam di wilayah subdas tulis. Next. Neraca air existing. Neraca air menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan air dan ketersediaan air di suatu wilayah. Berdasarkan tabel, ketersediaan air saat ini cukup memenuhi kebutuhan air di subdas tulis. Next. Kerentanan pencemaran air tanah dan air permukaan. Pencemaran air tanah dan air permukaan disebabkan karena aktivitas manusia seperti industri, pemikiran, pertanian, dan peternakan. Faktor kerentanan yaitu curah hujan, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan. Sekian presentasi dari kelompok 4B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.